tentang syarat pertama. Apa tadi? Mengetahui makna syahadat dengan benar. Yang mengetahui makna syahadat dengan benar, yaitu tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Ilah itu artinya ma'bud, yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi dengan benar atau atas dasar kebenaran kecuali Allah saja. Mafhumnya, selain Allah kalau dia diibadahi, maka itu ibadah yang batil dan pelakunya termasuk ahlul batil. Dalilnya adalah di surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayatnya 43 kali 2, 86. Gampang ngapalinnya ya. Dalilnya surat 43 ayat 86. Qala Allah Ta'ala, "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Sebetulnya kita nggak usah pakai dalil nakli pun udah jelas dalilnya. Yang namanya syahadat itu apa sih artinya? Apa artinya dari kata-kata syahadat? Kesaksian. Boleh nggak orang bersaksi atas sesuatu yang dia nggak paham itu? Diterima nggak kira-kira? Dalam majelis, dalam peradilan, sidang peradilan, semua saksi itu sebelum diterima kesaksiannya, dia akan diinterogasi dulu. Anda ada di mana? Anda sedang apa ketika itu? Apa yang Anda lihat? Apakah Anda kenal dengan dia? Orang yang Anda sebutkan dalam kesaksian Anda ini. Siapa dia? Pokoknya hakim ini akan melontarkan banyak pertanyaan. Fungsinya apa? Untuk memastikan bahwa saksi ini benar-benar paham kronologinya. Dia bersaksi nggak ngawur. Kalau nggak terpenuhi, pertanyaan-pertanyaan ada yang nggak terjawab, dia akan ditolak. Mau sidang apa aja, mau termasuk sidang masalah rumah tangga. Saya juga pernah. Sidangnya simpel banget. Cuman mau nyamakan nama aja. Nama antara di ijazah doktoral dengan di KTP dengan di akte lahir. Yang di sini 4 nama isem rubah, yang di situ isem tsunai. Ya. Saya pakai sidang itu, bawa saksi 2. Ditanya saksinya, ini siapa ini? Ini guru saya katanya. Siapa namanya? Fulan. Fulan itu apa? Oh itu marganya begini. Lah kamu siapanya? Saya pamannya. Saya kenal dia sudah lama gini. Ya sudah, diterima kesaksiannya. Jadi ketika kesaksian itu nggak logis, kok umur sekian sudah ngerti masalah itu, nggak mungkin, kamu nggak paham, mesti ditolak kesaksiannya. Itu perkara-perkara remeh, perkara-perkara dunia. Bagaimana dengan syahadat yang nilainya sangat mahal, yang itu jauh lebih berat seandainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di hadis yang awal tadi, itu bisa menjadikan dosa yang sekian banyaknya itu terkalahkan dengan kebaikan. Masa Allah tidak pakai syarat apa-apa? Mustahil dong. Mustahil. Ya, tidak mungkin sesuatu yang sangat penting kok diterima begitu saja ketika diucapkan oleh orang yang tidak paham sama sekali. Tidak mungkin. Jadi secara logis pun ini sudah harusnya tidak ada orang yang protes. Kalau dia masih protes, ini orang nggak logis berpikirnya. Baik. Adapun secara dalil jelas banyak sekali dalilnya ya. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Wa hum ya'lamun ini adalah kecuali bagi mereka yang bersaksi dengan kebenaran sedangkan mereka mengetahui. Berarti kesaksian itu harus diucapkan atas dasar pengetahuan. Ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wala yamliku alladziina yad'uuna min dunihi syafa'ah, itu artinya apa? Ai kullu man du'iya min dunillah. Siapapun yang dia itu disebut-sebut namanya, ketika seseorang itu berdoa dipanggil-panggil namanya, ketika seseorang itu berdoa yang itu bukan Allah, selainnya Allah, minal anbiya, baik dari kalangan nabi-nabi, wal malaika, para malaikat ataupun yang lain, la yamlikuna syafa'ah. Semuanya itu selain Allah tidak memiliki syafaat sedikit pun. Tidak memiliki jasa untuk menjadi perantara bagi orang lain. Syafaat itu adalah mediasi. Misal antum punya hajat kepada seseorang, nggak bisa menyampaikan secara langsung, ada orang yang dekat dengan orang tersebut, antum minta tolong kepada dia, tolong dong sampaikan hajat saya supaya bisa dipenuhi, itu namanya syafaat. Jadi jasa memediasi itu namanya syafaat. Itu nggak ada yang punya. Para nabi, para malaikat itu tidak akan bisa memediasi siapapun kalau tidak diizinkan oleh Allah. Artinya yang punya wewenang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wala yashfa'una illa biiznillah. Mereka tidak akan bisa mengajukannya kecuali atas izin dari Allah terlebih dahulu. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak bisa memintakan syafaat tersebut untuk siapapun kecuali kalau yang akan menerimanya ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah terlebih dahulu. Jadi kalau mereka mau mintakan, walaupun ini Nabi yang memohonkan, tapi yang dimintai syafaat, tapi orang yang akan menerima manfaat ini adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah, mental syafaatnya. Tidak ada gunanya. Walihada qala illa man syahida bil haqq. Makanya Allah hanya mengatakan di akhir ayat ini kecuali bagi orang-orang yang bersaksi bersyahadat bil haqq, maksudnya dengan lisannya dia ucapkan, hatinya dia mengakui dan mengerti, aliman bima yashhadu bihi, mengetahui apa sih makna dari kesaksian yang dia ucapkan itu, dan disyaratkan bahwa kesaksiannya itu adalah kesaksian tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang disembah dengan hak, kesaksian bahwasanya Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah, dan rukun-rukun iman yang lain. Jadi nggak cuma dia percaya sama Allah dan Rasul, tapi nggak percaya dengan hari kiamat, nggak percaya dengan kitab, percuma juga itu. Kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya ini berarti konsekuensinya dia harus percaya semua rukun iman. Baik.